Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau belajar tentang ibadah yang sejati. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami semua. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kita sudah di kelas 6 ya. Sudah ketemu lagi tapi sudah naik kelas, sudah di kelas 6. Di kelas 6 ini waktu kalian lebih terbatas dibandingkan dengan di kelas sebelumnya. Jadi mungkin kalau di kelas 6 pembelajaran kita itu hanya sampai di bulan Maret. Maret aja mungkin beberapa sudah kepotong untuk ujian-ujian praktek. Jadi sebenarnya efektif mungkin sampai Februari atau pertengahan Maret ya. Nah, karena waktu yang terbatas, jadi mungkin nanti kita akan setiap minggu akan ada pembelajaran materi berikutnya terus supaya memang bisa memenuhi waktunya ya, supaya nanti juga teman-teman di semester 2 sudah tidak pusing lagi dengan banyaknya materi ya. Oke, pagi ini kita akan menggunakan buku paket. Semua udah dapat buku paket? Sudah dapat buku paketnya? Ya. Buku paketnya di halaman yang pertama. Buku paket halaman yang pertama. Yang ini ya. Nah, buku paket halaman yang pertama. Kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Jadi nanti kita bahas ibadah-ibadah, jenis-jenis ibadah, atau cara bagaimana orang-orang di perjanjian lama itu melakukan ibadah. Minggu depan baru yang di perjanjian baru. Oke, Miss akan share screen ya. Nanti bisa mengikuti di buku paketnya, juga di materi yang Miss kirim. Oke, ini ibadah dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama itu ada sedikit perbedaan dengan ibadah di perjanjian baru. Kalau di ibadah perjanjian lama itu lebih menekankan kepada kurban. Ya. Jadi banyak korban yang harus diberikan, mulai dari korban penebus salah, ya, korban syukur dan sebagainya. Nah, itu ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu ibadah itu apa sih? Ibadah adalah berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah, pencipta semesta, langit, dan bumi. Nah, ciri utamanya ibadah dalam perjanjian lama adalah persembahan korban syukur. Nah, peristiwa ini sudah dimulai dari zaman bapak leluhur, ya, dari zaman Kain dan Habel, zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ya, ini di perjanjian lama. Nah, yang pertama kita akan melihat bahwa persembahan korban itu ya dari persembahan korban yang pertama sampai ibadah pada zaman para leluhur, bapak leluhur. Ya, yang dimaksud bapak leluhur itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke, kita lihat pada zaman persembahan yang pertama, ya. Pada awalnya ibadah itu berbicara tentang hubungan pribadi manusia dengan Allahnya. Jadi sifatnya itu individu dan berbentuk korban persembahan dan doa. Nah, rasa syukur ketika mereka dikunjungi Tuhan secara pribadi diekspresikan dengan mempersembahkan korban. Nah, orang-orang dalam perjanjian lama itu percaya jika mereka mempersembahkan, maka hidup mereka akan diberkati dan diampuni dosanya. Ini yang mereka percayai tentang ibadah, ya, tentang mempersembahkan korban. Nih,
pada zaman korban pada zaman Kain dan Habel. Nah, pada waktu itu teman-teman kalau ingat peristiwanya, dikatakan bahwa persembahan Kain dan Habel itu yang berkenan kepada Allah, persembahannya siapa? Persembahan siapa? Ingat nggak kisah Kain dan Habel? Kalau ditanya dijawab dong. Boleh open mic kalau ada pertanyaan. Ingat nggak kisahnya Kain dan Habel? Ingat. Ingat. Persembahan siapa yang diterima? Habel. Habel. Kenapa? Karena ia memberikan dengan tulus. Dengan tulus. Berarti Kain nggak tulus. Menurut Kenneth gimana? Kenapa? Menurutku kayaknya karena Habel memberikannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, berarti Kain nggak sepenuh hati gitu ya. Kalau menurut Jendra? Kenapa persembahannya Habel lebih baik atau lebih diterima Tuhan ketimbang persembahannya Kain? Kenapa, Jen? Karena Habel memberi yang terbaik dari yang ia punya. Oh, berarti Kain nggak memberi yang terbaik dong. Nah, jawaban teman-teman tadi kurang pas. Ya, di Alkitab itu tidak ditulis begitu ya. Nah, kalau Kain itu memberi persembahan itu dari hasil bumi, hasil tanahnya, hasil dia bertani. Betul? Dia juga memberi yang terbaik dari yang dia punya. Tulus juga. Tapi kenapa kok persembahannya Kain yang persembahannya Habel yang diterima dan bukan persembahannya Kain? Karena satu, yaitu apa? Habel mempersembahkan korban apa? Binatang. Ya. Karena Habel mempersembahkan apa? Korban binatang. Dia mempersembahkan domba. Nah, itu yang membuat persembahannya siapa? Habel lebih berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ternyata memang sejak semula ya, sejak ada dosa harus ada namanya pertumpahan darah. Ada domba yang dikorbankan. Makanya ya, Habel itu ketika dia mempersembahkan domba itu berbicara tentang iman, menggambarkan iman atau percayanya kepada Tuhan. Makanya persembahan Habel pada waktu itu lebih berkenan kepada Allah. Nah, sekarang kita yang kedua, ngomongin korbannya Abraham. Ya, korbannya Abraham. Abraham sebagai bukti ibadahnya kepada Tuhan, dia mempersembahkan Ishak ketika Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Ya. Teman-teman ingat, Ishak ini siapa sih? Ishak itu adalah anak perjanjian yang sudah dinanti-nantikan oleh Abraham itu 25 tahun. Jadi Abraham itu dapat janji tentang Ishak itu ketika berumur 75, tetapi Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Jadi untuk mendapatkan Ishak, Abraham itu harus menunggu 25 tahun lamanya untuk punya bayinya ini. Nah, tetapi ketika Ishak beranjak menjadi lebih besar, jadi remaja,
perkiraan para ahli sih sekitar umur 20 atau 25-an tahun, tiba-tiba Abraham ini mendapat firman Tuhan bahwa dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban. Sampai akhirnya Abraham ini memilih untuk taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi mungkin dalam pikirannya Abraham, dia yakin bahwa kalau Tuhan mau mengambil pun Tuhan bisa memberikan kembali gitu. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, Ishak pun ternyata juga menuruti keinginan ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya dia bersedia menjadi persembahan untuk Tuhan. Walaupun pada akhirnya ternyata itu hanya sebuah ujian kesetiaan dari Tuhan untuk Abraham. Ishak nggak jadi dikorbankan, tetapi yang dikorbankan apa? Domba atau kambing ya, yang pada waktu itu tersangkut di semak-semak. Jadi disediakan oleh Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini kita juga lihat bahwa ada binatang yang dikorbankan. Lihat polanya ya. Baru yang ketiga, kita lihat lagi. Yang ketiga ini adalah korbannya Yakub. Yakub itu mempersembahkan korban sembelihan berupa seekor lembu atau kambing jantan atau betina tetapi yang tidak bercela. Jadi pada waktu itu ada aturan yang sangat ketat yang ditentukan oleh Tuhan untuk soal mempersembahkan korban ini, ya. Semuanya diatur dan ditulis ulang di kitab Imamat. Jadi binatang yang boleh dikorbankan itu pun juga ada aturannya. Misalnya kalau kambing atau domba umurnya belum sampai setahun. Terus apa? Tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh sakit-sakitan. Jadi semuanya harus bersih dan yang terbaik. Kemudian sebelum disembelih korbannya, pemilik korban ini, pemilik binatangnya ini harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu. Sebagai tanda bahwa apa? Keselamatan akan dianugerahkan oleh Tuhan sehingga dia tidak binasa di dalam dosa. Jelas nggak dari tiga ini? Ini zaman persembahan pertama, korban pertama sampai ke Bapa leluhur. Jelas ya? Nah, kesimpulannya, semua korban itu diberikan semata-mata untuk memuliakan Allah dan sebagai rasa syukur atas kebaikan Tuhan, sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat bagian yang kedua. Kalau di bagian kedua ini kita akan melihat persembahan korban mulai dari zaman kitab Keluaran sampai pembangunan bait suci dan sampai di Mazmur. Kita lihat dulu di zaman Keluaran. Ya. Setelah orang-orang Israel yang dijajah di Mesir itu keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju ke Kanaan. Nah, mereka itu ibadahnya itu dilakukan bersama-sama di kemah pertemuan. Jadi pada waktu itu Musa mendapat perintah Tuhan untuk dia membuat tabernakel ya, kemah. Nah, kemah Musa yang itu isinya ada 3 ruangan. Di situ ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi disitulah orang-orang Israel melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Nah, ketika mereka sedang di Gunung Sinai, ya, Musa ini menjadi perantara Tuhan untuk membuat perjanjian yang baru dengan Israel, yaitu dengan apa? Diberikannya 2 loh batu yang berisi apa? 10 perintah Tuhan. Nah, kamu kalau lihat dari 10 perintah Tuhan itu di dalamnya ada perintah untuk apa? Tidak menyembah Allah yang lain. Jadi harus menyembah Allah. Yang kedua apa?
Ada juga perintah yang berbicara tentang menjauhkan diri dari apa? Berhala. Jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai itu, ya toh. Kemudian apa? Ada perintah untuk merayakan hari Sabat. Nah, ketiga hal ini, semua hal ini berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Dari ke-10 hukum itu mengharuskan umat Israel ini untuk menghadap Tuhan minimal 3 kali setahun. Ya, ini wajib untuk orang Israel itu menyembah Tuhan atau beribadah Tuhan 3 kali setahun. Yang pertama, waktu hari raya roti tidak beragi atau bisa dibilang ini hari Paskah. Ya, hari raya menuai. Kemudian hari raya pengumpulan hasil. Jadi memang pada waktu itu menghadap Tuhan itu wajib membawa persembahan untuk ditaruh di mezbah Allah. Ini pada zaman perjanjian lama di bagian keluaran. Jadi semuanya harus bicara tentang menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel, dan membawa persembahan ketika menghadap Dia. Kemudian kita akan lihat pada zaman pembangunan bait suci. Nah, pembangunan bait suci ini berarti bicara pada zamannya Daud dan Salomo ya. Daud dan Salomo. Nah, ketika Raja Daud itu menjadi raja, dia menetapkan yang pertama adalah Yerusalem sebagai lokasi untuk kuil kerajaan atau menjadi lokasi bait Allah. Dan itu terjadi sampai hari ini ya. Jadi pusat penyembahannya di mana? Di Yerusalem. Yang kedua, Daud itu merancang bait suci. Tetapi karena dia dianggap berdosa di hadapan Tuhan, ya, makanya Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membuatnya, tapi hanya merancang saja. Yang membuatnya siapa? Raja Salomo. Dan di bait suci itulah ditempatkan namanya tabut perjanjian. Karena pada waktu itu tabut perjanjian ini dianggap sebagai lambang perwakilan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi kalau ada tabut perjanjian di situ Allah hadir. Nah, itu pada waktu itu ya. Dan kita bisa lihat ternyata bait suci dan sinagog itu kalau sekarang tempat ibadahnya orang Yahudi ya, bait suci dan tempat ibadahnya itu mungkin kalau sekarang ya sebutannya gereja gitu, menjadi tempat ibadah bagi bangsa Israel. Dan itu menjadi rumah persekutuan antara manusia dan Allah. Jadi di dalam ibadah pada zaman Daud ini pun orang itu menghadap Tuhan mempersembahkan korban ya. Tetap mempersembahkan korban. Dan itu harus yang berkenan kepada Allah. Tetapi pada zaman Daud ini ada satu tambahannya, yaitu adanya mazmur. Jadi pemimpin ibadah dalam perjanjian lama itu biasanya ibadah itu dipimpin oleh para imam. Tugasnya ngapain? Ya memang hanya fokus melayani di hadapan Tuhan. Nah, mereka menggunakan buku Mazmur itu sebagai buku pujian, panduan buku pujian untuk mereka. Nah, Mazmur itu bisa kita lihat isinya hanya 2, yaitu nyanyian dan doa. Itulah Mazmur. Isinya apa? Nyanyian dan doa. Ada berapa? Ada 150 Mazmur yang ditulis. Dan kebanyakan itu ditulis oleh Daud. Walaupun sebenarnya itu ditulis oleh 40 orang. Ya, sekitar 40 orang yang menulis kitab Mazmur, tetapi sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Karena apa? Kedekatannya dengan Tuhan. Nah, tentang korban sudah jelas belum?
Kalau sudah jelas, boleh angkat jempolnya. Nah, jelas nggak? Ah, oke. Kalau jelas kita lanjut lagi nih, tinggal dikit lagi. Ya. Baik, kita lanjut ke unsur ibadah ya. Pada perjanjian baru, perjanjian lama hanya ada 3 hal ini. Jadi setiap ibadah hanya ada 3 hal ini yang dilakukan. Yang pertama, unsur yang pertama yang harus ada adalah musik. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah pembacaan firman. Alat musik yang tercatat di dalam Alkitab itu pertama kali muncul di kitab Kejadian 4 ayat 21. Yaitu apa? Kecapi dan seruling. Ini yang pertama kali digunakan untuk musik di dalam ibadah. Nah, kemudian dalam pemerintahannya Raja Daud, itu yang paling berkembang adalah memang pujian penyembahannya, ya. Makanya di dalam pemerintahan Raja Daud itu sampai digunakan beberapa alat musik dan digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu alat musik bertali, contohnya kecapi, gambus, itu rebab, serdam, ya. Kemudian kalau alat musik tiup itu ada suling, ada sangkakala, ada shofar. Shofar itu yang kayak dari tanduk ditiup. Nah, itu ada katsutser, terus kelentung itu juga sama, mirip dengan tanduk ya. Kemudian yang ketiga itu alat musik pukul atau perkusi. Ini ada giring-giring, ada kerincingan, ada ceracap, ada rebana, tamborin ya. Nah, ini semua yang digunakan alat musiknya. Makanya pada zaman Daud itu sampai ada namanya kelompok yang khusus ditugaskan oleh Daud untuk menyembah Tuhan. Tugasnya setiap hari hanyalah apa? Memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Ini pada zamannya Daud. Yang kedua, unsur ibadah yang kedua yang harus ada adalah doa. Ya. Doa ini termasuk unsur yang penting. Kenapa? Karena mazmur yang dinaikkan itu adalah doa-doa kepada Allah. Jadi ketika kamu baca mazmur, sebenarnya kamu juga sedang berdoa kepada Tuhan. Makanya apa? Kitab Mazmur itu digunakan sebagai buku pegangan para imam. Jadi imam kalau berdoa ya dia pakai kitab Mazmurnya itu untuk berdoa. Dan biasanya ketika mereka berdoa, mereka juga menaikkannya dengan khidmat, kemudian diiringi puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan firman dalam ibadah. Di dalam ibadah biasanya dibacakan 2 hal. Yang pertama adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat itu kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, disitulah di sinagog itulah imam-imam besar mengucapkan teguran ataupun firman Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, isi pemberitaan firman-nya ada 3. Yang pertama adalah apa? Manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan kehendak Allah. Ngomongin tentang apa yang Tuhan mau. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi milik sesamanya. Artinya yang kedua ini bicara tentang mengasihi sesama. Dan yang ketiga, seluruh manusia diciptakan untuk menjadi milik Allah. Berarti apa? Ini bicara tentang mengasihi Tuhan. Jadi hanya ada 3 ya. Kita di bagian yang paling terakhir, ibadah adalah respon manusia kepada Tuhan.
Jadi dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu jika ingin beribadah harus membawa persembahan korban berupa hewan. Ya. Hewannya harus yang terbaik, harus yang tambun, gemuk, sehat, tidak bercacat celah. Ini adalah standar korbannya. Dan hewan korban itu akan diserahkan kepada para imam. Kemudian imamlah yang menyerahkan korban itu kepada Tuhan. Jadi masih ada perantara, ya, yaitu imam. Dalam perjanjian lama, ya, ibadah itu adalah respon manusia akan kebaikan Tuhan dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Jadi pada zaman perjanjian lama itu tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan taat kepada Tuhan. Karena apa? Mereka melihat bahwa ini adalah hubungan antara Allah dan manusia. Nah, sistem mempersembahkan korban adalah bagian dari upaya Allah menciptakan suatu bangsa yang mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Jadi bicara mempersembahkan korban itu bicara ketaatan kepada Allah. Nah, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, ini dalam keseharian, berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan, ya. Yang kedua, resapi firman Tuhan yang sudah didengar. Yang ketiga, beri persembahan yang terbaik kepada Allah. Dan yang keempat apa? Jadilah saksi Kristus. Ini yang bisa kita lakukan dalam setiap hari kita. Berdoa, mengerti firman, beri persembahan, dan jadi saksi. Jelas sampai di sini? Nah, tugasnya hari ini adalah mengerjakan halaman 7. Ya, halaman 7. Hanya itu saja. Ya, nanti baca dulu ulangan 10 ayat 12 sampai 13, kemudian mulai jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Buku paket halaman yang ke-7. Jelas? Nanti Miss akan kirim di grup ya materinya, jadi teman-teman bisa pelajari ulang. Oke? Yuk, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalau udah nggak ada yang nanya, pasti nggak ada yang nanya, ya. Yuk kita mau berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya kami beroleh mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, friend, kita akan akhiri sampai di sini. Minggu depan tolong sudah mulai dibaca untuk materi yang ibadah menurut perjanjian baru. Oke? Tuhan memberkati. Bye.